Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Cangkirnya Bapak ambilin, cangkir bisa sana. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya ya, baik yang di mancanegara maupun di dalam negeri ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi link kajiannya, jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang yang nggak karu-karuan itu ya, apalagi diadu-adu ya, jangan. Linknya aja di share ya. Oke, linknya di share. Kemudian untuk semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu ya. Aku ucapkan terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya ya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan kajian kita di suasana akhir pekan ini ya. Meskipun mendung masih tetap saja bergelayutan ya. Jadi kalau nanti ini sudah siang ya, sudah 9:30, tapi tetap gelap di sini karena mendung. Jadi kalau ditunggu-tunggu nanti jadi kesiangan ya. Ini sudah siang 9:30. Kalau insya Allah audionya bagus ya. Untuk yang videonya kalau kurang cerah mohon dimaklumi ya, karena memang mendung. Coba aku tambahin aja ya. Tuh kalau ditambah lampu ini gimana? Nanti takutnya silau. Coba kamu lihat dulu. Ini mendung ya, jadi biasanya kurang cerah. Gimana kok kasih lampu ini? Gak apa-apa ya. Oke, aku mau membayar lunas hutangku ya, tentang Hong Wilaheng ya. Suasana akhir pekan ini semoga bisa kita nikmati bersama tanpa harus melupakan ngaji yang sudah bisa kita lakukan ya dari hari ke hari ya. Biasanya kalau bisa itu karena biasa, jadi kalau dibiasakan ngaji akhirnya bisa gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hong Wilaheng. Hong Wilaheng ya. Kecanggihan konsep Tuhan Jawa ya, dalam kurung kejawen. Kecanggihan konsep Tuhan Jawa
dalam kurung kejawen seri 2 insya Allah tamat ya. Jadi supaya aku bisa melanjutkan ke kajian-kajian kita yang lain. Oke, kamu ikuti aja dulu ya, jangan lu kok ke situ kok ke sini ya. Memang begitu, ini kajiannya kan nggak strike tapi simulasi, dan itu sangat bermanfaat nanti ketika kamu membangun puzzle dari serpihan-serpihan yang mulai aku kumpulkan di seri pertama ya. Alhamdulillah banyak juga powernya, 770 ya, 770 power ya. Aku akan kasih dulu serpihan. Tadi bukunya tak cari sampai, aduh aku biasanya tuh ya, karena nggak ada tempat buku itu murat-marit, apalagi sekarang kadang-kadang ditarik-tarik sama Momoy, jadi nggak karuan. Tadi tak cari-cari bukunya, nggak ketemu juga, habis waktuku 1,5 jam lebih ya cari-cari buku, nggak tahu dia terselip di mana. Tapi aku masih ingat, itu ada buku saku, buku kecil tentang hadis ya, tentang hadis. Nabi itu menjelaskan tentang berapa jumlah nabi. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad menjelaskan kepada kita pada saat itu ya, para sahabat tentunya ya, tapi kan juga itu untuk kita, jumlah nabi. Beliaunya ditanyain berapa jumlah nabi itu. Di situ ada sesuatu yang unik yang aku sudah pernah tanyakan juga kepada beliau-beliaunya yang semoga saja bisa memberikan penjelasannya. Kok asik begitu, kenapa gitu ya. Jadi begini, berapa jumlah 120.000 gini, 120. Jadi gini, 120.000 gini ya, plus 4.000. Sorry kalau salah jumlahnya ya. Apa 120 apa 120.000 gue lupa ya. Tapi yang mau gue sampaikan itu keunikannya ya. Karena bukunya aku cari juga nggak ketemu. Oh itu kok nampaknya ada buku gini, ambil noleh cepet leh. Itu yang di bawah 2 buku saku kecil, kamu nggak nampak kalau nggak jongkok. Itu ada 2. Iya alhamdulillah ya. Ini kalau dicari-cari ada 1/2 jam lebih bahkan. Bukan itu, yang 2 itu di bawah itu loh. Iya itu ya, alhamdulillah. Kalau dicari nggak ketemu, nanti kalau sudah kesel dibiarin baru nampak dia. Nah, ini ya, ini redaksionalnya asik ini. Oh betul, 124.000 ya. Ini. Jadi di sini ya ditanyai tentang jumlah nabi ya. Di sini ada keterangan dari sahabat Abizar ya Al-Ghifari. Beliau telah berkata ya di hadisnya ini ya, saya bertanya kepada Rasulullah. Ini si Al-Ghifarinya ya, sudah pernah kita sampaikan kan, untuk kita cari tahu kenapa Abizar Al-Ghifari itu masuk Islam kan, dan kenapa tidak boleh dipublish. Pernah kan dulu kan, jangan lupa. Kalau lupa ya gimana, sudah diajarin lupa ya. Kan dia dilarang untuk mempublish syahadatnya ketika masuk Islam ya. Ternyata
dia melanggar itu akhirnya digebuki itu kan, ya. Yang itu nanti ada hubungannya dengan surat Al-Jin, ya, bahwa jin itu bukannya jin yang personal, tidaklah kujadikan jin dan manusia, ya. Di situ isimnya bukan isim zat, tapi isim makna, ya. Oke, begini, ya. Dan ini keterangan dari sahabat Matlab bin Hantop, ya, tertulis dalam kitab Tambilun Ghafilin halaman 149, ya. Artinya, keterangan dari sahabat Abi Zarin Al-Ghifari, beliau telah berkata, beliau maksudnya Al-Ghifari, ya. Al-Ghifari itu nama sukunya, kelompok sukunya, ya. Saya tanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berapakah jumlah nabi-nabi? Ya, Rasulullah menjawab, nah ini yang jawabannya unik, 100.000 dan 24.000. Sorry, ada keliru ternyata, ya. Untung bukunya ketemu. Ya. Jawabnya begini Kanjeng Nabi. Eits. Seratus ribu dan 24.000. 100.000 dan 24.000. 24.000. Begini jawabnya, ya. Tersebut dalam kitab Tanwirul Qulub bab 2 An-Nubuwah halaman 34. Jadi jumlah nabi ada berapa? 100.000 ditambah 24.000, ya. 100 ditambah 24. Ini ribu berarti 124.000 kan. Ini jumlah nabi. Ketika Kanjeng Nabi ditanya oleh Abi Zar Al-Ghifari, uniknya di mana di sini? Ya, ini sekalian nanti sebagai bekal ketika aku mau jelaskan yang belum selesai tentang High Kritik surat 9 ayat 31 yang kemarin, ya. Yang itu belum selesai kita kaji, ya. Uniknya di sini, loh. Kenapa harus terbagi dua? 100.000 dan 24.000. Aku kasih tugas kalian. Aku sepertinya pernah baca. Kalau nggak keliru loh, ya. Aku pernah baca di Al-Quran juga begini. Cuman di surat apa, ayat apa aku lupa, ya. Kenapa sih kok nggak berapa jumlah nabi, ya Rasulullah? Kok nggak 124.000? Kok gitu? Kok 100.000 dan 24.000? Kan kalau kita menggunakan tata bahasa kita aneh. Kita menggunakan gramatikal kita juga aneh. Belum lagi nanti gramatikal itu ada yang DM dan MD. Ya, kita sama bahasa kita dengan bahasa Inggris jelas beda. Ya, jadi cherry red sama red cherry itu nanti gimana, ya? Merah jambu sama jambu merah itu penulisannya, penyusunan katanya kita dan Inggris itu beda, ya. Gramatikalnya beda. Nanti itu ini sekedar tahu aja dulu, ya. Nanti akan aku gunakan untuk sebagai tools menjelaskan tentang high kritik kita terhadap surat At-Taubah, ya. Surat yang ke-9 ayat yang 31 yang ditanyakan oleh saudara kafir kita itu, ya. Oke. 100.000 dan 24.000. Kok enggak, ya Rasulullah, berapakah jumlah nabi, ya? Kok enggak 124.000? Kan praktis gitu.
Kok harus dibagi dua? 100.000 dan 24.000. Iya. Oke. Itu sebuah unik ya. Unik yang nanti akan menjadi bekal kita untuk memahami surat At-Taubah ayat yang ke-31 ya. Di Al-Quran gue pernah nemukan sepertinya, kalau nggak salah tolong carikan di ayat berapa dan surat apa ya. Jadi nggak langsung 124.000, tapi dia bagi dua ya, 100.000 dan 24.000. Oke, ini yang bagus ya, 124.000. Gue jadi nggak optimis ini bisa selesai nggak. Oke, ya hapus ininya lah, akhirnya nggak selesai. Mau gue selesai sehingga kita bisa mengkaji tentang apa ya, tentang malakat aimanuhum itu kan belum selesai ya. Kalau kristologinya tentang tokoh nabi yang akan datang. Oke. 124.000 nih yang terinformasikan ke kita 25 ya. Yang nanti ini menjadi perdebatan ya, silahkan saja. Ada yang membedakan antara nabi ya, ini nabi, aduh basah ya, nabi dan rasul. Ada yang nabi itu ya rasul ya. Terserah saja mau mengikuti yang mana, bahwa nabi itu ya rasul itu ya nabi, atau nabi dan rasul artinya nabi itu beda, rasul itu beda. Kan perdebatannya di sana ya. Dan ini sudah pernah kita singgung kan. Terserah saja kamu mau ngikut yang mana, ngikut ikio karepmu, nggak ada masalah ya. Aku mau stressing pointnya di sini. Yang kita ketahui itu di sini, yang terinformasikan, berarti ada jumlah yang lebih banyak tidak terinformasikan. Ada berapa? 119-an. Iya, 119-an nabi ya, yang tidak terinformasikan ke kita. Ya. Yang terinformasikan ke kita itu kan 25. Yang bikinin lagi dah, habis ini kopinya. Yang kecil aja. Ya. Ngerti ya? Kanjeng Nabi ditanya oleh sahabat Ghifari, berapa ya Rasulullah jumlah Nabi? 100.000 dan 20, berapa tadi? 100.000 dan 24.000 gitu ya. Oke. Paham itu ya? Jadi totalnya itu ya, setelah dijawab 100.000 dan 24.000, totalnya 124.000. Yang terinformasikan kita berapa? 25 ya. 25. Nanti Nabi dan Rasulnya itu mau ikut yang mana terserah ya. Kita ke jumlahnya dulu. Ya. Berarti lebih banyak yang tidak kita ketahui. Dan ini pun dari 25 ini ya. Ya. Nanti itu jalurnya itu jalur Abrahamik. Tentunya ke sini ada Adam, ada Nuh ya. Jalur Abrahamik yang nanti ini akan melahirkan dua bangsa, yaitu Arab dan Israel. Jalurnya ini. Karena bunda ketura catatannya nggak ada. Kalau Arab itu dari ibu Hajar, orang Mesir ya. Hajar, Mesir itu sebetulnya bukan Arab loh itu. Kipti itu, ya.
Jadi hajar ini bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab hajarnya ya batu. Ya. Ini hajar bahasa kita, nama ini. Ya. Dari Ibu Sarah, ya. Ini kan Israel, ya. Nanti terus di sini lewat Ishak, ya. Di sini Ismail, ya. Ismail yang ini nanti baru dimulai dari Yakob yang kemudian menjadi Israel. Di sini stagnan, berhenti dia. Nanti dilanjutkan ini, ya. Makanya disebut ala Abraham, ala Ishak, ala Ismail, ya. Terus sampai Kanjeng Nabi Musa, lanjut ke Kanjeng Nabi Isa, baru nanti estafetnya masuk ke sini Kanjeng Nabi Muhammad sebagai yang bungsu. Jadi Yahudi, Nasrani, Islam itu dalam satu rangkaian benang merah, ya. Saudara tuanya itu Yahudi, kemudian Nasrani yang sekarang jadi Kristen itu adik bungsunya Islam. Jadi Islam bungsu itu Islam. Nah, itu semua kalau kita sekolah Alkitab itu namanya Abrahamic faith, ya. Atau bahasa kita itu anak-anak Abraham lah, ya. Sebuah agama yang berpijak pada iman Abraham. Makanya kan disebut bapak orang beriman Abraham itu. Artinya dari yang 25 itu pun dirinci lagi lewat garis Abraham. Nanti jadinya kan agama itu jadi terpisah begini. Bentar. Sudah ya. Jadi terpisah begini dia, nanti. Ya. Nih. Ada yang Samawi, ada yang Ardi. Samawi dia diberi lewat pewahyuan. Kalau Ardi dia mencari. Ya jelas sih kalau diberi mesti ketemu. Kalau mencari ya bisa ketemu, bisa enggak, ya. Nah, beginilah yang Samawi ini yang disebut dengan Abrahamic faith ini. Ini nanti agama-agama budaya. Ya, meskipun ini juga masih perlu didiskusikan. Benarkah agama itu memang terlahir dari proses budaya? Seperti Hindu Buddha itu apakah benar-benar dari proses budaya? Sehingga dia kalau ini kan top down ini. Top down, ya. Kalau ini bottom up, ya. Dari atas mencari, ya, dari bawah ke atas mencari. Kalau ini dari atas ke bawah, top down, ini bottom up, ya. Top down itu dari atas ke bawah diwahyukan. Itu dikenal dengan Samawi. Ardi ini budaya. Cuman kalau menurut gue sih ini masih diperdebatkan. Kita ambil setelah Hindu, Buddha. Itu benar-benar terlahir dari proses budaya atau awalnya Samawi yang sudah bergeser dan jadinya seperti itu. Menarik untuk diskusikan. Dan masing-masing punya argumentasi, ya silahkan saja. Ya. Oke. Jelas ya? Oke. Ini sudah aku jelaskan. Ini nanti parselnya untuk membangun ini, apa serpihannya ini, serpihan informasinya untuk membangun parselnya. Ya. Sekarang ini ya, ini sudah aku jelaskan ya. Sabiin ya. Sabiin. Banyak ya tafsir-tafsir yang menjelaskan apa itu sabiin. Ya, dan kalian silahkan pilih. Mungkin yang aku jelaskan itu salah satu yang menjadi alternatif, silahkan dipilih. Artinya nggak harus kamu ikut yang aku jelaskan. Kamu nggak ikut aku ya nggak apa-apa gitu. Enak aja di sini, bebas. Bukan aku jelaskan begini, kamu harus ikut. Nggak begitu. Ya. Dan aku harus berusaha jujur. Ya, apapun yang ada harus aku hamparkan, aku informasikan, dan nanti kamu bisa memilih.
nggak yang aku setuju saja terus aku hamparkan, ya. Begitu kajian-kajian yang lalu dan ini juga sekarang Sabiin kan begitu. Banyak pilihannya. Kalau aku sih ini ya, orang yang menggunakan rasionalnya itu menemukan konsep yang disebut tauhid. Betul. Makanya gue bilang, kalau orang pakai otaknya normal, nggak mungkin dia syirik. Makanya filsuf Arasi mengatakan, sebetulnya untuk tahu bahwa Tuhan itu ada, ya, dan berapa ya, kalau di filsufnya itu ada gitu ya. Itu otak saja cukup, nggak perlu nabi kita. Ya, jadi kita ya Tuhan ini ada nggak sih? Gitu. Dan kalau gue tambahin sih, ada berapa sih? Kalau ada berapa gitu? Itu rasional kita cukup, otak itu cukup, nggak perlu nabi. Gitu loh, ya. Lalu masalahnya kenapa kalau otak saja cukup, nabi juga diturunkan? Nah, nabi ini untuk mengajari kita tentang syariat. Kalau tadi kan hakikat. Jadi hakikat ya, ada syariat. Ini kan komponen-komponen agama. Ya. Kalau hakikat itu memang otak selesai sudah, mampu dia bahwa Gusti Allah Agung itu ada dan satu, itu selesai otak. Nggak perlu nabi. Makanya gue bilang otaknya itu nggak waras kalau ada mereka melanggar dari tauhid itu, otak nggak waras itu. Ya. Nggak waras jelas otaknya. Ya. Jadi Allah itu ya harus tauhid, harus satu. Melanggar kebenaran logika kita, melanggar kebenaran rasionalitas kita kalau Allah itu tidak tunggal, tidak satu, tidak ehad, tidak ahad. Ya. Oke. Cuman nanti masalahnya di sini kan masih berapanya, siapanya dia nggak tahu. Kamu tahu nama aku kan kalau aku kasih tahu. Nah, untuk tataran rasio ini, ya, dia bahwa Gusti Allah itu ada dan satu itu ketemu, tapi namanya siapa nggak ketemu dia. Ya. Oke. Nah, gue ada kelompok yang mengambil Sabiin itu sebagai kaum yang belum ketemu Nabi, ya, atau nggak kebagian Nabi, gampangannya gitulah ya. Tapi dengan pengembangan rasionalitasnya, dia sudah bertauhid, meskipun belum lengkap, karena tauhid itu kan seperti yang Pak gue sampaikan, siapa dan berapa. Nah, di sini ketemu berapanya doang. Siapanya nggak tahu, karena kan nama itu tahu kalau dikasih tahu oleh yang punya nama itu. Ya. Jadi orang-orang atau kelompok yang sudah bertauhid, tapi mereka belum ketemu Nabi atau nggak kebagian Nabi lah, mungkin tempatnya jauh di belahan bumi mana gitu ya. Itulah yang aku bilang Sabiin. Dari mana taunya? Pengembangan rasionalitasnya. Artinya akan berkembang lagi. Rasionalitas kita yang waras ini menolak kalau tidak tauhid, konsep teos yang diterima itu. Ya. Oke. Sudah ya. Di sini ya. Dihapus. Nah, ini nanti elemen-elemen ini untuk membangun parsen. Ya. Sebelum ke sana, gue bacakan dulu komen yang masuk ya. Karena ini kemarin belum sempat terbaca. Singkat aja ya. Karena supaya kita bisa masuk langsung ke kajiannya. Oke, dari Kang Irfan, lagu Hong Wilaheng itu karya Gombloh yang transendental, sangat kental nuansa religi sufistiknya. Lirik lagu berbahasa Jawa yang mana dalam gaya bahasa sastra tingkat tinggi. Penasaran dengan tafsir dari lirik lagu tersebut? Setia menunggu penjelasannya, masih menyimak sambil bersantai di mes proyek Kerinci Jambi. Iya ya, kalian bisa hunting ke YouTube Gombloh, ketik Hong Wilaheng itu keluar. Ya. Lagunya Lagom itu bahasa Arabian.
itu memang Gomblo yang bikin notasinya, tapi syairnya bukan, gitu loh. Ya, jadi ada syair, ya, sebuah karya sastra katakanlah begitu, ya. Terus Gomblo tertarik, maka Gomblo menuliskan notasinya, lagu-lagu, not-notnya, maka jadilah itu seperti apa yang kita kenal Hong Wilaheng. Tapi sebagai sebuah ide, gitu ya, sebagai sebuah karya, ya kalau kita bilang karya sastra lah supaya gampang, itu bukan Gomblo, ya. Oke, kita lanjutkan di Taku, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Salam Isra, semoga kita semua diberi kesehatan. Maaf telat nyimak Gus Beti. Oke, terima kasih, ya. Kita lanjutkan Bapak Abdul Muluk. Assalamualaikum dari Sedang Jenyimak Gus, semoga keluarga di Batu selalu dalam lindungan Gusti Allah yang Maha Agung, diberi kesehatan yang prima dan rezeki yang berkah. Setelah salam Isra untuk sedulur semua. Mantap. Salam Isra juga untuk semua sedulur yang ada di Deli Serdang. Kita lanjutkan Kang Mas Septian 69. Bersatu saling percaya dan bahagia, tapi cuma Singapura yang berhasil aplikasikan dengan lewat lagu kebangsaan Majulah Singapura. Mantap, terima kasih infonya. Kang Mas M Iksan, ya. Dia punya data seperti ini. Lagu Hong Wilaheng disadur dari Serat Wedatama, Pupuh Pangkur Bait pertama, Serat Wedatama, ditulis oleh, nggak tahu gue singkatannya apa ini, KGPAA, Mangkunegaran 4 tahun 1851. Gue nggak tahu maksudnya, karena di sini diksinya ditulis. Kan boleh saja KGPAA itu hanya menulis, tapi ide Hong Wilaheng itu dari siapa? Apalagi kalau aku lihat tahunnya yang 1851, menurutku itu masih terlalu muda. Artinya kurang ke belakang, ya. Seperti Gomblo itu yang membuat lagunya. Kalau ide, ya, tentang Hong Wilaheng sebagai sebuah syair itu bukan Gomblo. Nah, terus di sini boleh jadi KGPAA Mangkunegaran 4, ya, pada tahun 1851 yang menulis, karena ini kan begitu, ya. Lagu Hong Wilaheng disadur dari Serat Wedatama, Pupuh Pangkur Bait pertama. Serat Wedatama ditulis oleh KK, maksudnya KGPAA Mangkunegaran 4 tahun 1851. Boleh jadi beliau yang menulis, monggo. Tapi kalau ide dan itu pemikiran beliau, kok sepertinya aku masih belum begitu bisa menerima, ya, masih wait and see. Karena tahunnya masih terlalu muda, 1851. Ya, tapi kalau yang menulis artinya dituliskan di Serat Wedatamanya, ya monggo saja gitu. Oke. Kemudian Kang Yudi, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Hong Wilaheng sekarang bawono langgeng. Jadi ingat nawak Ayas kuliah dulu yang demen banget amalan-amalan ilmu Jawa. Ayas pernah diajarin ilmu Sengguroh Macan, amalannya mufah sekali tapi lakunya berat. Amalannya mudah sekali tapi lakunya berat. Tiap makan mulut 3 pulukan dan amalannya petak gelap saketi. Hasilnya tiap ada kekacauan yang susah dikendalikan, kita cuma teriak hai, semua langsung terdiam. Tapi Ayas gagal Gus. Ada puasa mutis juga 40 hari. Nggak tahu puasa mutis itu ada di Islam. Ya begitulah, ya. Oke, dari Kang Mas Yudi, ya. Kemudian Kang Hermanan Atawijaya atau Nuhun, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Ada Kang Saran Gipari menyimak begitu tayang, ke mantap. Ada Pak Lurah, Bapak Ikhwan Tamin, nyimak Gus, salam Isra, salam Isra juga. Ada Soleha kita Rahani Junaidi, ya.
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Telat banget Tuan Guru. Oke, kita lanjutkan Kang Alsus Mas Duki. Yes, malam pagi. Nomor 2. Oke, kemudian Aisyah ya. Aisyah ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sudah ya, sudah aku baca semua. Sekarang kita masuk ke sini. Tadi aku sudah jelaskan. Ya. Ini canggih sekali ini. Hong Wilaheng ini canggih sekali. Jadi kalau orang-orang biasa saja ya yang menemukan ini, dia melakukan sebuah peristiwa bottom up ya. Sepertinya kok aku masih kurang bisa menerima ya. Karena canggih ini. Canggihnya itu di hongnya ini. Inilah Tuhan. Ya, Tuhan yang T besar, U besar, H besar, A besar, N besar, atau YHWH atau alif lam lam. Hong ini. Ya. Nah, ini bersinergi dengan yang sudah aku jelaskan di seri pertama ya, yang juga nanti kita ambil dari perjanjian lama ada, perjanjian baru ada, perjanjian terakhir ada, yang awal, yang akhir, yang alfa, omega, perjanjian baru, perjanjian terakhir ya. Tadi perjanjian awal, perjanjian lama ya, yang awal, yang akhir ya. Terus perjanjian baru, alfa, omega, terus perjanjian terakhir, wal awalu wal akhiru. Itu bisa kamu lihat di seri pertama ya. Dan ini ya itu. Makanya kalau ini ada teman Mas Iksan bilang siapa tadi itu, gue nggak begitu yakin. Ya, bisa jadi yang menemukan Hong ini memang nabi. Yang kita tidak tahu dari 124.000, kita tahu hanya 25. Sisanya itu masih lebih banyak yang kita tidak tahu. Dan itu pun kita tahu dari garis Bapak Ibrahim atau Abraham. Ya. Dan itu pun lagi dengan menafikan keturunannya dari Bunda Ketura. Jangan lupa Bapak Abraham itu kalau di hadis istrinya 4, kalau di perjanjian lama itu 2 ya, 3. Cuman yang terkenal ya itu aja yang jadi polemik sampai sekarang, Bunda Hajar, Bunda Sarah, itu aja. Ketura nyaris tak terdengar ya. Yang kemudian kenabian itu ada dari jalur Bunda Sarah dan Bunda Hajar, itu aja. Ketura nyaris tak terdengar. Makanya disebut Abrahamic faith seharusnya. Nah, di breakdown seperti itu ya, muncullah pertanyaan yang merupakan hipotesa. Apakah tidak mungkin ya Hong Wilaheng ini sebetulnya ya dari nabi juga, cuman itu di luar dari garis Abrahamic faith, di luar dari 25 yang kita tahu, yang sudah aku uraikan. Karena apa? Canggihnya itu setara dengan perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir, setara tentang Hong itu. Nanti setaranya di mana tak kasih tahu kamu. Coba. Makanya gue kan bilang di seri pertama, gue benar-benar begitu lihat ini kajian ini ya, terpesona banget gue. Sampai pikir kok bisa sampai sebegitunya ya orang Jawa ya. Dan jangan lupa banyak yang bahas ini di video-video itu ya, tapi tak lihat yang akademis itu yang aku lihat itu. Ya, yang apa namanya sudah aku sampaikan di seri 1, lupa aku ya. Kalau yang lain-lain mah kamu lihat juga boleh, tapi secara akademis yang asik itu di ini yang akhirnya aku jelaskan seperti ini.
Cuman kalau di sana kan perspektifnya cuma Jawa doang ya. Kalau di sini kan kita mengkomparasinya dengan Abrahamic faith, Yahudi, Nasrani dan Islam gitu ya. Oke, Hong ini benar-benar canggih loh. Sekarang bagaimana kita mau tahu tingkat kecanggihannya yang akan kita kupas sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ambilin aku tisu. Kopinya semi tubruk. Oke, ya, aku nggak bisa aksara Jawa membaca dan menulisnya. Nanti kamu bisa hunting sendiri, cari di internet aksara carakan ya, seperti ini. Ya, aku nggak bisa nulisnya ya. Yang Indonesianya saja ya. Jadi aksara-aksaranya itu begini. Tolong bacain deh dari mulai 1, 2, 3, 4. Ya di sini apa? Sebentar. H ya. H. Nah. Ca. Ra. Ka. Itu sebentar. Supaya enak nanti jelaskannya. Ini ya. Hon. Sebetulnya bukan H ya, seperti itu, graito. Itu sebetulnya bukan graita. Ya. Ini sebetulnya bacanya jadi tulis A. Tapi bacanya O. Jadi ho, no, co, ro, ko. Nah, gitu. Nanti ya ini yang aku bilang, bahasa itu bagaimana lu punya keterbatasan. Kita nggak tunduk terhadap teksnya akhirnya. Ya, tidak tunduk terhadap literalnya tapi tunduk terhadap verbalnya. Karena orang Jawa nanti nggak kenal hana caraka. Ya. Ya. Jadi yang AA ini nanti saudara kita dari Pasundan, ya. Makanya kalau kita itu kan siapa ya? Banyakkan hurufnya itu o semua gitu ya. Nanti kalau di Pasundan baru a. Ya, jadi kalau mereka hana caraka itu mereka yang Sunda. Kalau dibaca spelling Sunda maksud gue ya. Kalau dibaca spelling Jawa enggak, tapi tulisannya begitu ya. Oke. Terus tuh? Da. Ta. Sa. Wa. La. Terus? Pa. Hono coroko doto sowolo. Pa. Kok ada pa? Ada, pada jayanya Magapatan. Po berarti ini. Pa? DH. Apa? DH. DH. Oh, sorry. Da? Ja? Ya. Ya? Ya. Ma. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Apa terus? Ma. Ke.
Ga, Ba. ba, Ta. TH. ta, Ngah. nah. Gue sebetulnya hafal, tapi ketika dieja sama gara itu gue jadi kikuk juga, ya. Jadi hono coroko monggo botongo, ya, monggo botongo, ya. Hono coroko, sorry kebalik. Hono coroko doto sawala padha jaya nyo mo. Ini mo, ini sebetulnya enggak go, ini enggak gay, ngo ya. Boto ngo ya, ngo. Jadi nih ya. Hono coroko doto sawala padha jaya nyo ya monggo. Ini nggo sebetulnya. NG seharusnya nulisnya. Jadi maga. Makanya gue ketika gara itu ngeja gue agak kesulitan. Karena gue biasanya O langsung, ini A ya. Mong ya, nggo bo. Bo ba ya, to ngo. Inilah aksara Jawa ya. Sekarang itu ini nampak nggak ini? Lihat. Nampak ya. Ini ya huruf-huruf dalam Jawa. Ini huruf pertama itu adalah ho, ha, ho, ha. Ya. Huruf terakhir itu ngo atau nga ya. Kalau di situ nga dia, tapi bacanya itu ngo ya. Jadi nggak ngikut per literalnya, ikut gini ya. Nah ya, jadi semua ada berapa karakter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 karakter huruf-huruf abjadun, itu bahasa Arabian abjad ya. 20 karakter ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Betul. Ya. Kalau Arabian itu 29. Kalau kami loh ya. Karena begini. Sini nampak tuh. Kalau Arabian tuh begini. Ini kami loh ya. Ini Samsia, huruf-huruf Samsia, ini huruf Komaria. Ini dijumlah 14, 14, 28 plus 1. Jadi 29. Satunya ini dia nggak mau 1 ya, itu apa? Alif. Alif itu lambang Gusti Allah ya, dan nulisnya pun nulis alif itu nggak boleh begini. Nggak boleh. Meskipun bisa nggak boleh. Tulis alif itu harus dari atas ke bawah, dia top down, dari atas ke bawah, nggak boleh dari bawah ke atas. Gitu kami diajarkan ya. Ini alif ya. Alif ini nggak mau dia dimasukno ke Samsia, juga nggak mau dimasukno ke Komaria, juga nggak mau. Dia independen, berdiri sendiri. Maka ketika huruf Samsia ada 14, Komaria ada 14, totalnya 28 huruf, ditambah 1 alif, dia 29. Kalau ini 20 ya. 29. Nanti ada yang lebih dari itu, karena nanti perdebatannya di alif lam itu ikut mana, apakah itu dihitung lagi atau enggak ya. Enggak masalah kamu mau ikut yang mana juga, itu terserah kamu. Yang penting kamu tahu ya. Aku ikut yang 29 huruf-huruf ini. Sekarang ya,
kamu harus tahu. Kalau kurang tahu atau memang tidak tahu, lihat di seri pertamanya. Ya. Seri pertamanya awal akhir, ya. Perjanjian lama, awal akhir, ya. Perjanjian baru disebut alfa omega. Perjanjian terakhir disebut wal awalu wal akhiru. Ini sudah aku jelaskan di seri pertama, ya. Kalau kamu belum jelas, silahkan ke sana. Lihat yang awal, yang akhir, yang alfa, yang omega, wal awalu wal akhiru, ya. Ini di surat Al-Hadid bisa kamu lihat. Alfa omega itu abjadnya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alfa omega itu adalah abjadnya Yunani. Huruf pertamanya dia alfa, huruf terakhirnya dia omega, melambangkan yang awal dan yang akhir. Nah, itu siapa? Siapa yang awal dan yang akhir? Siapa yang alfa omega? Ya, siapa yang wal awalu wal akhiru? Dialah yang kita kenal sebagai YH, WH atau alif lam lam H. Nih, satu pribadi agung. Itulah yang di dalam khasanah, ya, kejawen atau Jawa sama alfa omeganya aku hapus ya. Nih, aku hapus. H atau ho itu huruf pertama, nga atau ngo huruf terakhir. Inilah dia dipertemukan antara ho dan ngo, ya, yang dia ketemu, ya, jadilah dia yang disebut dengan hang, ya. Tapi kan Jawa nggak ada hang, akhirnya jadilah dia hong. Ini dia. Ini huruf pertama, ini huruf terakhir. Ini alfa, ini omeganya. Ini wal awalu, ini wal akhiru. Siapa dia? Ya hong ini. Coba. Bagaimana nggak canggihnya? Itu yang membuat gue terpesona. Ini bukan sembarangan ini. Dan kalau tadi yang data disampaikan tahun 18, aduh, terlalu muda, kurang jauh ke belakang. Ini peradaban tinggi. Makanya gue bilang, boleh jadi ini kaum Sabi'in itu. Sabi'in dari tanah Jawa yang mencari, ya, alif lam lam ha, mencari YHWH dengan pengembangan rasionalitasnya, ya. Lah kok bisa sama dengan konsep-konsep kitab suci? Wal awalu wal akhiru, alfa omega, dia yang awal dan akhir. Perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir, persis dengan konsep teologis atau konsep Tuhan dalam Jawa, kejawen, yaitu hong. Hong itu adalah berasal dari ho dan ngo. Ho itu huruf pertama, ngo huruf terakhir. Ho itu yang awal, ngo itu yang terakhir. Dia disebut hong. Coba. Jadi gue berpikir, kira-kira apa ada nabi Jawa ya? Karena selama ini kita terframing, karena memang informasi maksudnya begitu. Nabi itu kan dari dua ras aja, ya. Nah, tentunya dalam tanda kutip ya. Kalau kita ambil setelah Yahudi, Nasrani dan Islam, ya, itu kan dari rasnya kan Israel dan Arab, ya. Tentunya dari Yakub ke atas itu ya
ya juga nabi gitu. Tapi maksud gue itu secara umum kan seperti itu ya. Kalau Bapak Adam tuh apa punya ras? Nuh punya ras nggak? Abraham itu mana? Abraham itu Babylon ya. Ya. Nah, sekarang selain Arab dan Israel, ini kan akhirnya melahirkan sebuah hipotesa. Dengan data yang seperti ini, kita dapatkan informasi canggih bagaimana orang Jawa bisa mengerti ya, dan itu connect banget dengan perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir, sebuah pengenalan tentang Gusti Allah Agung, Alif Lam Laha dan Yahweh. Disebutnya di sini Alfa Omega ya. Di sini sebutnya dengan Hong. Ya. Coba. Subhanallah. Ya, aku nonton terkesima. Lama aku. Kok bisa begitu ya? Apakah ada komunikasi antara orang Jawa dengan orang Yunani? Kan ya nggak mungkin juga. Yang menarik lagi Septuagint ya. Jadi terjemahan-terjemahan Bible itu ada yang Vulgata, ada yang Septuagint. Septuagint itu penjelasannya meskipun benar 70 atau tidak itu hal lain ya. Itu kan dalam terminologinya diterjemahkan oleh 70 para pakar kitab suci ya. Septu ya. Septua, maka disebut Septuaginta kan gitu kan. Ini kan 70 ya. Ya 7 itu Jawanya itu Sabto. Maka kalau ada anak teman gue ada namanya Sabto, itu anak ke-7. Kan spellingnya kan dekat banget ya antara Jawa dan Yunani. Kapan mereka ketemu? Apa ada janjian? Halo, 7 Sabto, gue Sabto ya. Lu Sabtu ya. Apa ada janjian gitu? Alat komunikasi untuk telepon. Kok bisa mirip-mirip? Ya. Kalau di militer menjadi Sabta Marga. Ya. Kan mirip-mirip. Makanya seperti ini. Inilah kalau kita baca lintasan sejarah ya. Kita agak kesulitan kalau data kita terbatas untuk kembali ke masa lalu. Seperti ini kita mundur untuk mencari siapa yang mencetuskan ide Hong ini? Yang dia sejalan, seirama dengan perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir. Inilah konsep ya Tuhan dalam kejawen ya. Makanya kalau yang nggak tahu itu jangan gampang bilang, nanti bilang yang kejawen syirik lah, yang itulah, yang beginilah. Kenali dulu. Ya. Cuman kan aku pernah cerita sama kau. Aku tamu, dia juga bertamu di tempat yang sama, tuan rumahnya masih mandi gitu. Akhirnya kami diskusi, namanya Pak Yudo Baskoro ya. Dan beliaunya kejawen, kan pernah aku ceritakan itu ya. Aku tanya, yang ngecat Lombok itu siapa? Berapa yang ngecat Lombok itu? Dia bilang 1. Ngecat Lombok itu bahasa sastra orang Jawa kalau menyebut Gusti Allah itu. Begitu, yang ngecat Lombok. Yang mengecat cabe gitulah. Ya. 1 dia bilang. Berarti kan berapanya sudah kena tauhid. Ya. Baru ketika aku tanya, yang 1 itu namanya siapa? Nah, itu yang dia nggak bisa jawab. Padahal gue nunggu. Kalau dia bilang Allah, nah itu dari Islam. Diperkenalkan Allah lewat Islam, nama sebagai nama Alif Lam Lam Ha itu. Nanti sebagai nama di Yahudi itu YHWH ini. Gitu. Ya. Jadi siapanya memang nggak ngerti karena pencarian itu. Ya. Yang Sabiin itu yang gue jelaskan tadi. Ya. Jelas di sini. Ya, ketika aku tanya siapa, itu dia nggak bisa jawab. Tapi berapa? Tunggal, 1. Bagaimana mau dibilang syirik? Biasanya orang kalau nggak tahu main hantam kromo aja, ya. Jadi Hong itulah Alfa Omega, ya. Ho
huruf pertama, huruf awal, ho, ngo, huruf terakhir. Jadilah dia digabung menjadi hong wilaheng. Ya, intinya ini yang mau aku jelaskan. Hong itu adalah konsep teos di dalam kejawen, ya. Jadi nggak siri. Ya. Nah, belum lagi kitabnya. Kitabnya itu namanya Adam Makno. Apakah itu terkait dengan Kanjeng Nabi Adam? Karena ada informasi yang masuk, cuman beliaunya telah wafat, belum sempat kami diskusikan ya. Beliaunya bilang begini, salah satu ras yang tidak mau tunduk terhadap Israel itu kan diagungkan, dilebihkan dari ras-ras yang lain di Al-Quran itu kan surat Al-Baqarah itu, ya. Yang nggak mau tunduk di dunia ini dengan ras Israel itu Jawa. Pernah beliaunya bilang begitu, Jawa. Makanya kitabnya nggak mau ke Torah, nggak mau, dia langsung ke Nabi Adam, namanya Adam Makno. Nih. Nah ini gue hanya menerima sekilas, belum sempat dikupas ya. Penjelasan lebih lanjutnya Alma Gus Padaninya telah berpulang, semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Sempat bilang begitu, salah satu ras yang tidak mau tunduk terhadap Israel itu Jawa. Hebat juga berarti bangsa kita ya, nggak mau tunduk dia. Makanya kitabnya nggak mau ngambil Torah, langsung ngambil dari yang lebih tua, dari asalnya Adam, terus Adam Makno ini. Ya, oke. Itu yang alhamdulillah bisa tamat ya, itu yang bisa aku sampaikan ya. Tamat. Aku review sejenak ya. Bisa jadi Hong inilah hasil penemuan oleh kaum-kaum Sabi'in yang sudah aku jelaskan tadi. Orang pakai otaknya, pakai rasionalitasnya, belum ketemu Nabi tapi sudah bertauhid ya, meskipun tidak lengkap karena namanya siapa, tapi berapanya sudah kena tunggal ya. Karena tauhid itu kan sudah aku jelaskan siapa dan berapa ya. Siapa Allah, berapa tunggal, kan begitu. Karena kalau hanya siapa saja itu masih belum lengkap. Nah, di sini ketidaklengkapannya kita tahu karena dia mencari ya, dan nama itu kan tahu setelah dikasih tahu gitu kan. Oke. Jadi itu dalam permakluman, artinya ya logis memang seperti itu ya. Bisa-bisa ini Sabi'in Jawa ya. Yang pertama, yang kedua, bisa-bisa ada satu nabi Jawa yang itu yang di luar 25 yang kita ketahui, karena semuanya ada 124.000 nabi. Ya, kenapa aku bilang begitu? Karena canggih banget dia. Bisa matching dengan konsep teos, perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir. Hong ini. Ya. Oke. Nah, ini sebagai pelengkap aja ya. Wilah ini apa jenenge? Teken apa? Tongkat. Heng ini kembali ke sini. Hong wilaheng. Kalau suluknya itu kan Hong wilaheng sekaring bawono langgeng, kan begitu ya. Kalau di pewayangan itu ya. Dan mesti itu buka gunungan. Wayang itu full filsafat itu. Ya. Sambil digini-gini kan. Idola gue sudah almarhum, gue seneng itu Kinarto Sabdo ya. Di samping dalang juga mengaransemen lagu juga ya. Canggih ya. Hong wilaheng sekaring bawono langgeng. Ya. Wilah itu tongkat ya. Jadi ingat lagu, jangan sampai kehilangan tongkat. Artinya ya kembali lagi ke pembimbing ya. Ya, pembimbing ya. Dengan tongkatnya dari Gusti Allah Agung kalau kita perspektifnya Islam. Jadi kalau di sini ya dengan tongkat Hong itu membimbing kita dengan tongkat itu. Tongkat itu kan untuk membimbing kita di perjalanan. Ya. Makanya disebut tongkat komando. Nanti kalau bicara tongkat kita bicara tentang Kanjeng Nabi
Musa ya, itu tongkat seperti apa? Ya, ini juga begitu. Tongkat itu jangan kamu pahami dia kayu panjang begitu. Ya. Makanya memahami tali Allah ya. Di Al-Qur'an itu kan dikatakan ya bahwa kita harus berpegang teguh kepada tali Allah. Jangan kamu bayangkan tali apa? Tali rapia, tali jangan begitu ya. Begitu juga di sini ini tongkat. Nanti kamu bayangkan ada tongkat bambu, tongkat apa gitu. Enggak. Ya kembali ke ajaran. Ajarannya siapa? Ajarannya Gusti Allah Agung atau Yahya yang disebut dengan Hong itu tadi ya. Jadi kalau Heng ini kembalinya di sini ya. Ini tongkat. Ajaran gitu ya. Oke. 1 jam pas. Lewatnya nggak banyak-banyak, cuma 5 menit. Ya, alhamdulillah bisa tamat ya. Jadi itu penjelasanku tentang bagaimana canggihnya konsep teos ya, konsep Tuhan Jawa ya. Ini nanti dipahami keliru lagi, Tuhan Jawa nanti Tuhan Sunda, nggak begitu ya. Seperti Allah Israel itu ya. Oke, sudah aku sampaikan ya. Kalian silakan cari referensi lagi, mungkin nanti ada yang setuju dari apa yang saya sampaikan, monggo, nggak setuju juga nggak apa-apa. Tapi aku terus terang, jujur aku mengagumi ini bagaimana bisa mengerti konsep Hong itu ya, selaras dengan perjanjian lama, perjanjian baru dan perjanjian terakhir. Oke, semoga akhir pekannya tetap bisa dinikmati dan bisa tetap ngaji sampai di sini dulu ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga imanmu dalam tiga keadaan Islam. Letakkan dalam hatimu yang paling dalam, tetapi tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang telah memilih jalan lain, ya, karena mereka tetap saudara kita. Semoga yang belajar dan yang mengajar di sini mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih untuk semuanya, ya, yang sudah mengalokasikan waktunya untuk ngaji bersama Gus Putih di channel ini ya. Terima kasih. Salam Islam rasional. Ingat, akhir pekan kalau sedang jalan-jalan nanti masuk waktu sholat, singgah dulu sholat. Kalau makan ya, ajaklah semua yang bersama kamu makan makanan yang sama dan di atas meja yang sama. Oke, salam Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.